baik 9 desa itu dijadikan satu prototipe wisata atau daerah tahan gempa yang bangunannya semua berstandar. Ada nggak ke arah sana itu pemerintah? Nah, tapi menurut saya pesantren Benjot misalnya, dia sudah membangun turun temurun, mengeluarkan para ajengan, sejarahnya panjang. Ketika tiba-tiba dia harus pindah kan ada hilang sejarah nih, kan ada tidak ketersambungan. Pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan di tengah-tengah antara himbauan BMKG dengan keinginan masyarakat. Maka saran saya dibuatlah di situ semua 9 desa itu harus membangun standar dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aelang Ahmad Bumi. Kebetulan saya berada di kediaman Kiai Haji Ade Ismail, salah satu pengurus dan tokoh daripada pondok pesantren Darul Palah Jamudipa Warung Kondang Cianjur. Nah, kebetulan tadi saya sudah lihat pesantrennya hancur, makbarahnya juga dan masjidnya, dan sebagian rumah warga pun hancur di sini. Nah, kita ngobrol santai saja, kita tanya-tanya beliau. Yang jadi pembahasan kita sekarang ini pasca pemulihan gempa di Kabupaten Cianjur. Saya mau tahu nih, pasca gempa ini bagaimana cara pemulihannya? Yang sedangkan masyarakat ini sekarang ini udah hampir 1 bulan, tenda sudah mulai dibongkar, logistik bantuan dari para relawan sudah mulai surut, otomatis kekurangan makanan, pekerjaan tidak menentu, bahkan ada yang tidak bekerja, pengangguran dan itu bagaimana? Terima kasih Aelang yang sudah sudi mampir ke tempat kami. Begini keadaannya di Pondok Pesantren Darul Palah. Gempa kemarin memang yang paling berat itu bagi kita itu adalah runtuhnya Masjid Jami. Oh, runtuh. Masjid Jami runtuh, masjid yang selalu dipakai untuk sholat Jumat semua warga di kampung Jamudipa ini. Saya sama seperti Aelang bahwa kita memang memprihatin sekali atas gempa ini. Yang paling pokok itu adalah memang recovery pasca gempa. Nah, saya pikir recovery pasca gempa ini waktunya lumayan panjang ya. Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 6 tahun. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih cepat lebih baik ya. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Betul. Tapi sampai hari ini kan kita masih berpikir rasional. 1 bulan pasca gempa ini kita kan menyadari ya, hari ini relawan-relawan yang tadinya di awal-awal banyak masuk bantuan, bahkan masuk ke lokasi macet. Sekarang kan sudah pada mundur diri, sudah tidak ada. Kemarin warga di awal banyak bantuan, sekarang kan sudah mulai surut. Akan tetapi kan kehidupan terus berlanjut. Mereka yang hari ini mungkin rumahnya alhamdulillah seperti saya lah, rumahnya mungkin tidak terlalu parah, masih bisa ditinggali, ya kita tinggal di rumah. Masih layak huni. Tapi kan bagi rekan-rekan kita, tetangga kita, saudara kita yang rumahnya memang parah, dia tidak bisa menghuni rumah, akhirnya sampai hari ini kan dia masih bertahan di tenda. Sementara seperti yang tadi Aelang bilang bahwa bertahan di tenda itu kan risikonya banyak. Betul. Pertama memang ketersediaan logistik. Ya, logistik kurang. Sekarang kan hari ini kan logistik berkurang. Betul. Kedua kesehatan. Karena angin malam. Yang tidur di tenda lebih rentan sakit dibanding kita yang tidur di rumah. Jadi banyak persoalan. Nah, yang paling mengkhawatirkan kan itu anak-anak kecil. Betul. Nah, apalagi bayi yang ya, masih kecil lah gitu, masih balita gitu. Memang sangat kita khawatir sekali. Maka recovery pasca gempa ini paling tidak Aelang mesti melibatkan semua komponen. Hari ini kan kita menyadari bahwa data gempa itu kan hampir 60.000 ya, 60.000, dan saya pikir tidak sinkron Aelang.
ketidaksinkronan data itu akhirnya menimbulkan polemik juga di bawah. Sekarang pemerintah kan menentukan bantuan 60 juta, 30 juta, sama 15 juta, 15 juta. Tapi ketika pendataan di lapangan kan betul berbeda. Nah, itu data itu yang pertama kan kita ketahui ada data dari RT, terus desa dan BPBD. Nah, ternyata kan hari ini data dari BPPD dengan data bupati saya kan sudah beda. Ada yang meninggal 300, bupati bilang 600. Itu sudah tidak sinkron. Tidak sinkron. Kedua kan terakhir kemarin pernyataan bupati juga agak kurang elok lah gitu. Tapi paling tidak begini Ayla, menurut saya tugas kita sebagai ya tidak anggap ketokohan lah gitu ya, dianggap ustadz. Bagaimana kemudian warga masyarakat Cianjur yang terkena gempa ini bisa kembali hidup normal. Ada perilaku yang berubah pasca gempa di kita. Perubahan yang signifikan. Ada perilaku yang berubah. Ada pola hidup yang berubah di warga masyarakat. Nah, bagaimana itu kembali menjadi normal? Itu adalah tugas-tugas kita. Bagaimana warga hari ini bisa menerima posisi hari ini dan bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari kejadian ini. Nah, tadi dikatakan bagaimana masyarakat yang terkena gempa di Cianjur ini mengambil pelajaran yang mengambil hikmah dari gempa tersebut ini. Nah, bagaimana Pak Kiai langkah tersebut? Jadi kalau menurut saya kita sudah tidak usah bicara lagi yang sudah ke belakang. Apa yang hari ini terjadi itu yang terjadi. Bahwa hari ini kenyataannya adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita sebagai warga Cianjur diberikan peringatan oleh Allah. Diberikan peringatan agar kita berpikir kan gitu ya, agar kita berpikir sebagai orang yang diberikan akal untuk kita berpikir mengambil hikmah atas kejadian ini. Paling tidak ketika kita mau membangun rumah, bangunlah rumah itu sesuai standar. Ada rukunnya ya? Ya kan, rumah sholat juga ada rukunnya, rumah juga ada rukunnya. Kalau misalkan kita bisa lihat nih hari ini yang rumah-rumah yang roboh. Rata-rata kebanyakan memang standarnya pertama mungkin sudah lama, rumah bangunannya sudah lama. Ya terlepas itu Maya bangunannya sudah lama dan sebagainya, tapi pada kenyataannya bahwa hari ini Allah memberikan peringatan sehingga terjadi gempa dan menimbulkan banyak banyak korban lah gitu, termasuk yang paling utama kan harta yang paling banyak hilang itu harta, jiwa dan yang paling fasilitas umum. Dan yang paling tidak ini jangan sampai kita sudah kehilangan harta, kita sudah kehilangan jiwa, tapi kita juga harus kehilangan moral yang paling pokok, jangan kehilangan iman yang ada dalam. Betul Ayla, jangan sampai kemudian kita juga kehilangan keimanan gara-gara gempa ini. Betul. Tapi kan ada ya salah satu hadis Rasul, kadal fakru ayakuna kufar. Hampir saja kefakiran ini mendekatkan kepada kekufuran. Artinya tadi kehilangan harta, ya, rumah dan yang besar, apalagi orang kaya yang rumahnya bernilai miliaran. Nah, setelah pasca gempa ini habis semua. Nah, itu yang kita khawatirkan ini, sehingga mereka itu tidak ada aset-aset di luar, sehingga hanya itunya saja, sehingga orang kaya ini tidak menerima. Nah, bagaimana langkah para kiai, khususnya kiai ini untuk solusi terhadap pengambilan hikmah tersebut? Ya, saya pikir warga Kabupaten Cianjur sudah bisa memahami bahwa semua itu kan titipan. Ya kalau kita bicara begitu ya. Betul. Kalau kita bicara dalam versi agama, tentu bahwa harta, jiwa, semuanya itu hanya titipan. Jadi ketika Allah mau mengambil, tidak usah hitungan menit, detik pun bisa diambil. Kalau kita punya kesadaran ke situ semua, mungkin sudah selesai. Tapi kan kita menyadari bahwa tidak semua kita itu berada dalam level keimanan yang sama. Betul. Jadi ya paling tidaklah menurut saya memang kalaupun kita sudah bisa menyadari bahwa ini adalah sebuah ketetapan dan kita harus mengambil hikmah, bakal paling tidak untuk kita, nah paling selanjutnya kita bisa mengajak orang lain. Betul. Menyampaikan kepada orang lain agar sama-sama bisa menerima itu. Mungkin kalangan dari kita itu bisa ya menyadari, sadar akan ketetapan Allah, sabar akan musibah ini, syukur
atas nikmat Allah, tetapi yang saya khawatirkan adalah masyarakat awam, ya, apalagi sekarang ini pasca gempa ini kan getaran-getaran yang terus menerus ya, Cianjur ini hampir 450 kali, hampir 500 kali ya, menurut data BMKG sampai hari ini. Dan saat ini kemarin juga ada, dan sampai hari ini ada rasa trauma, ketakutan, kecemasan, kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat warga Cianjur. Nah ini yang menjadi prioritas kita, fokus kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang begitu paranoid, sehingga butuh ada satu langkah yang tepat untuk mengembalikan psikis warga Cianjur. Betul, memang. Tuh, jadi memang pasca gempa ini pasti banyak persoalan yang akan muncul. Pertama pasti persoalan sosial, ekonomi ya, persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan tentunya yang kita khawatirkan itu adalah persoalan keimanan. Persoalan sosial ya, kita hari ini kan bisa melihat sendiri data yang semrawut itu kemudian menimbulkan polemik juga, bantuannya juga mulai karena tidak beraturan. Ada yang ringan dapat 60 juta, ada yang rubuh dapat 15 juta. Itu kan data yang tidak sinkron. Kedua juga ini kan pasti dikhawatirkan pasca gempa ini sebulan ke depan itu pasti banyak orang menganggur ya. Nah ini yang orang banyak menganggur, yang tadinya berusaha kehilangan mata pencaharian segala macam lah gitu. Selain memang posisi tinggal di tenda, logistik menurun, kerjaan tidak ada. Tentu ini memang kita paling gampang itu menyebutkan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi sebetulnya bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bersama. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita juga, tanggung jawab semua warga masyarakat Cianjur yang berkeinginan untuk mengembalikan Cianjur kembali bangkit lah seperti dahulu, seperti kemarin-kemarin. Nah, tanggung jawab ini mesti dikerjakan bersama-sama. Tapi sesuai dengan tupoksi juga gitu. Pemerintah biarlah dengan regulasi pemerintah, dengan anggaran dari pemerintah, anggota dewan mengawasi, memberikan anggaran, mensupport anggaran dalam memberikan aturan. Kita sebagai warga negara juga ikut sama-sama membangun. Ajengan kiai juga memberikan support, bimbingan terhadap warganya agar sama-sama bisa bangkit lah begitu. Saya lihat ya di beberapa titik ya, khususnya di wilayah Cugenang, itu sigap ya antara TNI Polri ya, para relawan dari berbagai ormas, lembaga pondok pesantren dan individu ya, ini sangat luar biasa. Saya kira perhatian dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia ya, atas kepedulian terhadap kemanusiaan yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya di Cugenang. Saya lihat mulai dari Nagrak, Benjot sampai ke Sarampan itu TNI Polri ini luar biasa dalam membersihkan. Nah, yang jadi masalah ini yang ingin saya tanyakan adalah himbauan BMKG kepada pemerintah agar merelokasi 9 desa. Karena ada yang disebut dengan penemuan patahan Cugenang. Itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut saya begini, ini sekedar sumbang saran saja dari saya. Kan pemerintah memberikan pilihan. Karena ditemukan kan sesar baru ya, sesar Cugenang, disebutnya sesar Cugenang yang menyangkut beberapa desa gitu. Maka kemudian pemerintah menganjurkan agar daerah tersebut direlokasi. Nanti kemudian dijadikan, kalaupun tetap ditinggali, itu dijadikan satu area wisata alam sebenarnya begitu ya menurut pemerintah. Maka saran saya ini sebagai sumbang saran, kan mungkin saja ada warga masyarakat yang tidak berkenan misalkan untuk direlokasi. Dia punya tanah 100 meter di Cugenang, kemudian direlokasi ke Mande hanya punya tanah 10 meter, kan pasti rugi juga. Maka saran saya, jadikan saja 9 desa wilayah itu menjadi prototipe desa tahan gempa. Jadi rumah-rumah yang ada di situ, bangunan-bangunan di situ distandarisasi oleh pemerintah menjadi standar rumah dan bangunan yang tahan gempa. Itu kan bisa jadi wisata. Kalau sekarang kan ada wisata bencana kemarin. Maka depan itu 9 desa itu bisa jadi wisata prototipe rumah tahan gempa. Jadi percontohan dengan
situasi daerah pegunungan yang asli, pesawahan pegunungan yang asli. Jadi kalau kemudian pemerintah bukan hanya berpikir merelokasi warga masyarakat dari situ ke sana, yang kemudian nantinya mengadakan polemik, akan lebih baik 9 desa itu dijadikan satu prototipe wisata atau daerah tahan gempa yang bangunannya semua berstandar oleh pemerintah. Kalau bangunan tradisional yang waktu dulu, tempo dulu ini kan banyak yang nggak terjadi kerusakan. Memang salah satunya yang sudah terbukti itu tahan gempa itu adalah bangunan zaman-zaman dahulu ya. Bangunan dari kayu lah. Dari kayu, betul. Kayu kan saling kait mengait gitu. Jadi ketika ada goyangan kan paling gitu, goyang-goyang gitu. Kalau bangunan kan gini, tidak saling kait mengait kan gini lah ceritanya. Nah, ya apapun lah bentuknya, tapi paling tidak menurut saya pemerintah bukan hanya berpikir bahwa itu direlokasi dipindahkan ke sana, tapi akhirnya akan menimbulkan polemik karena memang tidak semua warga setuju. Tapi ketika dijadikan itu satu prototipe wilayah, percontohan wilayah yang nanti juga jadi wisata, saya pikir itu akan lebih baik. Ada nggak kemampuan pemerintah ya ketika himbauan BMKG untuk merelokasi warga dari 9 desa tersebut, kan 18 hektar ya kalau saya nggak salah mendengar itu, tanah warga itu sama pemerintah dibebaskan saja, artinya dibeli oleh pemerintah terus dipindahkan ke sesuai keinginan warga mau kemana jual sesuai dengan NJOP tanah yang ada di daerah itu. Memang menurut saya pemerintah sanggup-sanggup saja apapun lah. Ketika pemerintah berkehendak, dia akan buat regulasi, dia akan buat apapun bentuknya. Saya yakin kalau pemerintah sudah berkehendak itu pasti akan terwujud. Ada nggak ke arah sana itu pemerintah itu? Nah, tapi menurut saya pemerintah juga harus memperhatikan histori dari sejarah ya, sejarah orang-orang yang tinggal di sana, terus kemudian ketersambungan kearifan lokal juga yang ada di sana. Kan orang yang misalkan di Benyot nih, misalkan ada pesantren Benyot di sana, dia sudah membangun turun temurun, mengeluarkan para ajengan, sejarahnya panjang. Ketika tiba-tiba dia harus pindah kan ada hilang sejarah nih, misalkan ada tidak ketersambungan sejarah nantinya. Masa pikir pemerintah itu menurut saya membuat kebijakan itu kan BMKG hanya menghimbau agar lahan tersebut direlokasi, dikosongkan. Tapi bukan satu ketetapan, tidak bisa ditinggali. Tidak mutlak ya. Tidak mutlak, tidak bisa ditinggali. Maka pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan di tengah-tengah antara himbauan BMKG dengan keinginan masyarakat. Maka saran saya dibuatlah di situ semua 9 desa itu harus membangun standar dengan kebijakan pemerintah. Agar kemudian ketika ada goncangan dan sebagainya itu diminimalisir potensi dari kerugian. Betul. Pernah Pak Kiai mencermati atau menyaksikan langkah pemerintah Cianjur dalam sosialisasi ke warga Cugenang? Sampai hari ini saya kan tinggal di Worongkonang, tapi mungkin saya juga lihat di medsos. Saya pikir pemerintah sudah hadir, tapi belum maksimal. Makanya kata Pak Bupati kemarin kan kita tidak bisa berjuang sendirian. Kita perlu tenaga dari bantuan dari pemerintah pusat. Ya artinya kan kalau bisa kita tangkap bahwa pemerintah daerah mau berjuang tapi tidak bisa maksimal karena tidak ada anggaran. Mungkin begitu, mungkin yang lain lah gitu kalau menurut saya kira kalau pemerintah selama ada anggaran dia pasti bekerja. Kalau menurut saya beda dengan relawan ya. Harusnya begitu. Namanya pemerintah ada dan tidak ada dia mesti siap. Ada dan tidak ada dia mesti sanggup. Tidak ada kata-kata tidak bisa bagi pemerintah. Harus bisa, makanya dia dipilih jadi bupati. Betul. Jadi mudah-mudahan harapan kita bupati dan jajarannya bisa memberikan solusi yang terbaik, membereskan untuk masyarakat Cianjur. Saya berharap pemerintah daerah ini kan menjadi bencana yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Karena kan bukan menjadi bencana nasional. Tapi ketika tidak ditangani, ini akan menjadi bencana nasional. Bukan dalam tanda kutip bencana nasional infrastruktur ya, sosial. tapi dalam tanda kutip bahwa ini akan menjadi bencana sosial
kalau tidak segera ditangani oleh semua. Nah sampai hari ini kan masyarakat menunggu ya. Beberapa waktu lalu, beberapa pekan lalu kan Bapak Presiden ya, mengunjungi pondok pesantren yang Dipa. Saya lihat di media sosial, cairkan hari Kamis. Nah, tetapi pada kenyataannya masyarakat hari Senin Presiden datang, hari Kamis masyarakat mendapatkan rekening dengan nominal yang sesuai dengan sedang, ringan dan berat gitu. Saya pernah bertemu dengan salah satu warga, rekeningnya sudah ada karena dikumpulkan di rider. Ada 8.000 orang katanya. Itu dapat ada rekeningnya 50 juta, tapi ya terbalik ya, yang ringan dapat 60 juta, yang berat itu mendapat 25 juta. Nah, sampai hari ini uang tersebut tidak bisa diambil dari bank. Dalam hari ini kalau nggak salah, nggak tahu bank BNI atau Mandiri ya, saya nggak tahu. Jadi kalau ketidaksinkronan data. Yang kedua, bahwa pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi itu bisa jadi gerak cepat, akan tetapi pemerintah daerah lambat dalam menyikapi persoalan, dalam mengikuti alur gerakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden misalnya. Nah, saya sih berpikir begini Pak Elang, dalam situasi gempa seperti ini, janganlah kemudian banyak orang yang bermain-main mengambil keuntungan. Kita kan dapat informasi bahwa 60 juta bantuan dari pemerintah itu, warga disuruh memilih. Jadi bangunannya warga disuruh memilih untuk dibangunkan oleh pihak swasta. Saran saya, dalam situasi seperti ini, janganlah kemudian orang itu mengambil keuntungan dari posisi ini. Itu kan orang dipaksa memilih. Saya juga baru katanya bahwa ketika yang rusak berat itu dibangunkan oleh perusahaan swasta, dia memilih si A, memilih dan perusahaan si B atau memilih yang lain lah gitu. Dipaksa untuk memilih lah. Jadi bangunannya disesuaikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Jadi artinya ada yang bermain mendapatkan keuntungan. Bisa nggak pemerintah, kan ini kan karena ini adalah musibah kita, bencana alam ini, dengan bantuan ini misalkan tadi data yang sudah disurvei dan sebagainya, udah saja kasih saja uangnya 60 juta ke masyarakat. Saran saya begitu, kasih aja warga kebebasan. Ini bentuk daripada kepedulian pemerintah. Nah, kasih uangnya, berikan warga kebebasan. Tentu ini diawasi, dibanding kemudian dikasih uangnya dibangun oleh pihak lain. Artinya kan tanda kutip ya, ada permainan sehingga ada satu kelompok yang mendapatkan keuntungan, kan begitu. Jadi kita berpikir sederhana saja. Kalau dibangunkan oleh perusahaan tersebut misalkan 60 juta, nggak mungkin dibangunkan 60 juta, pasti 50 juta lah, paling banter 55, karena dia juga mesti dapat untung kan. Nah, beda dengan dibangun oleh kita. Kita kan dikasih 60 juta, ya sudah kita gunakan semuanya. Bangun rumah itu kan 60 juta nggak bakalan cukup itu. Iya kan. Nah, maka saya sepakat dengan Ella, pemerintah kasih uangnya, awasi penggunaannya. Betul. Ya baik, itulah bincang-bincang kita, obrolan santai dengan salah satu tokoh daripada Kiai Pondok Pesantren Darul Falah Bank Dipa menyikapi pasca gempa Kabupaten Cianjur. Terakhir, nasihat buat warga dan juga pemerintah. Yang pertama tentu karena kita juga bagian dari masyarakat yang terdampak, tentu kita harus bisa mengambil hikmah dari kejadian hari ini, jadi kejadian gempa ini. Ya mudah-mudahan dengan kita ikhlas menerima, kemudian kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mendapatkan ketinggian derajat dari atas kesabaran kita dalam menghadapi cobaan ini. Yang kedua, tentu saya berharap bahwa pemerintah, semua warga komponen itu bersama-sama membangun kembali Cianjur. Tanda kutip, kebersamaan ini jangan kemudian dilingkari oleh kepentingan-kepentingan
hanya untuk kepentingan mengambil keuntungan bagi salah satu kelompok. Ya, selanjutnya memang tugas kita bersama kembali membangkitkan Cianjur lebih baik lah dari kemarin-kemarin begitu. Amin. Terakhir untuk channel akun YouTube Ayala untuk ajak warga masyarakat Indonesia ya khususnya. Pada seluruh warga masyarakat di Republik Indonesia, baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri, subscribe channel Aelang, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokahan dari semua perjuangan yang diperjuangkan oleh Aelang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah nasihat terakhir dari Kiai Haji Ade Ismail. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Cianjur tetap semangat, Cianjur tetap bangkit. Wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah ini luas sekali. Insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan setelah kita mendapatkan sebuah musibah ini. Nah, mudah-mudahan faidah samta fatawakal Allah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal mutakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.